saya ingin tanyakan, ya memang nanti ini sesuai senioritas, ya sesuai senioritas. Ini jarang yang ditanyakan ini keren cadas ini ya, keren cadas ini kalau kita nggak pukul ini dasarnya nggak ada. Kita tanyakan Bang Refli yang merasa sekarang ini didolimin juga sering kan, katanya komisaris pecatan, ya nggak? Sakit hati, benar nggak sakit hati? Saya nggak yakin sih, karena beliau ini kan ketua BEM juga dulu. Saya merasakan karena saya aktivis, itu nggak bisa dipegang, ya. Ketua BEM UGM itu kan nggak mudah, ya. Silahkan Bang Refli, apa yang mau dicermati masalah tata negara dan hukum? Ya, terima kasih ya. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren ini kegiatan ini ya. Jadwalnya jam 3 sampai jam 5. Saya tidur dan dia saja sudah makan waktu 1 jam. Jam 5 pagi nih Bang. Kalau sudah koyok-koyok kata Medan, tanya Bung Jansen tuh. Ya, tentu banyak ya yang kita bisa sharing dalam setiap kesempatan. Tapi saya ingin satu dulu ya, pelan-pelan. Saya harus balik dulu pada komitmen bernegara kita. Ini kadang-kadang gombal mungkin ya. Tapi udah jarang orang mikir-mikir yang sifatnya paradigmatik. Biasanya orang sudah sangat pragmatis. Nah, saya senang ketika Anies bicara tentang terminologi keadilan sosial, bagaimana kemudian memberikan kesempatan yang sama. Dulu kan kita berdebat tuh tentang pembangunan, ya kan, tentang trickle down effect, tentang macam-macam pemerataan, komprador dan lain sebagainya. Nah, itu sudah hilang dari publik sekarang. Jadi sekarang ini saya katakan seperti fase Uhudism. Jadi perang Uhud itu adalah perang satu-satunya Muslim kalah. Kenapa kalah? Karena mereka tergiur pampasan perang. Nah, setelah 25 tahun reformasi, rupanya mental Uhudism itu masih tinggi, yaitu mental pampasan perang. Yaitu melihat bahwa wah, ini saatnya bukan menata negara, bukan memberikan keadilan, tapi ini saatnya paling banyak bagaimana kesempatan untuk menggeruk uang negara sebanyak-banyaknya. Dan itu terjadi. Dan celakanya mereka-mereka yang melakukan itu kan berkuasa di inner circle kekuasaan semua. Makanya saya katakan pejabat Indonesia kalau menjabat nggak ada yang bertambah miskin, tapi tambah kaya pasti. Bukan karena bertambah kaya nilai asetnya bertambah seiring waktu, tapi memang secara real memang tambah kaya, ya kan? Kenapa begitu? Ya nggak ada. Jadi jangan harapkan mental Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begitu lihat gubernur-gubernurnya berdagang ketika sedang berkuasa, dia heran. Lalu dia protes kan. Ada yang nggak suka, gubernur Mesir kalau tidak salah, lupa saya namanya. Dia bilang begini, saya ini katanya berdagang di luar jam kerja katanya. Iya, saya tahu di luar jam kerja. Tapi kalau kamu berdagang, kamu tidak akan berpikir lagi melayani rakyatmu. Bayangkan dahsyatnya kita ya. Kita makin masuk dalam lingkaran kekuasaan, makin jelas tuh cari uangnya. Dan dagang yang paling gampang tuh dagang kekuasaan. Makanya tidak heran dan dagang kebijakan. Ya, oke lah. Tapi dagang kekuasaan itu semuanya dagang kekuasaan. Karena terminologinya pasti kekuasaan. Nah, kata Rizal Ramli, ya itulah dagang yang paling gampang, yaitu dagang kekuasaan. Maka cepat sekali pertumbuhan perusahaan. Setiap investasi saham, ya kan, atau cash begitu, cash transfer dan lain sebagainya. Akibatnya adalah barangkali kita banyak orang-orang yang berkuasa, tapi mungkin nggak ada yang berpikir bagaimana memikirkan pemerataan, memikirkan rakyat yang tidak makan dan lain sebagainya. Kalaupun ada, ya mungkin lip service jadinya. Orang nggak paham. Kenapa? Yang namanya reformasi itu, demokrasi itu bukan buah dari pemerintahan Presiden Jokowi.
itu adalah warisan yang dia dapat. Gara-gara reformasi pula, kita semua bisa di sini ngomong bebas. Pak Jokowi bisa pemilihan langsung, bisa terpilih sebagai presiden. Kalau enggak, Pak Harto terus menjadi presiden, kira-kira begitu. Karena itulah kewajiban kita adalah memelihara legacy itu, yaitu konstitusi, kebebasan, demokrasi, dan lain sebagainya yang merupakan antitesis dari pemerintahan Orde Baru. Tapi yang terjadi adalah selama 9 tahun berkuasa, Jokowi tidak mengembangkan demokrasi, malah meruntuhkan demokrasi. Salah satu indikatornya adalah Freedom House mengatakan kita negara separuh bebas, bukan lagi negara bebas. Jangan salah, kita bebas ngomong di sini, tapi begitu ada buzzer yang melaporkan kita, bisa kena pasal apapun. Pasal memprovokasi bisa, ya kan? Pasal memprovokasi untuk melakukan tindak pidana, itu 6 tahun itu tuntutannya. Perbuatan tidak menyenangkan, Nah, itu udah nggak dipakai lagi karena kecil. Kemudian menyebarkan berita bohong 10 tahun. Jadi melakukan apa istilahnya yang berbau sara, ujaran kebencian berbau sara, 6 tahun juga. Itu pasal-pasal yang membuat aktivis itu punya alasan untuk ditahan dan ditangkap. Masa sih negara kita seperti ini jadinya? Nanti orang bertanya, itu kan kamu saja, yang lainnya buktinya banyak. Saya bilang dulu zaman penjajahan Belanda, dari ratusan juta atau puluhan juta rakyat Indonesia yang merasa menderita cuma pejuang kemerdekaannya doang. Kalau Anda orang biasa, ya nggak biasa aja, ya makan, minum, bekerja dan lain sebagainya, ya kan? Karena Anda bukan orang yang disasar pemerintah Belanda. Nah, kalau seandainya pemerintah kita masih mensasar-sasar orang, nggak ada bedanya dengan kolonialisme, kan begitu? Oke, itu 2 indikator. Indikator ketiga adalah human right, hak asasi manusia. Luar biasa, di masa akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi mengeluarkan Impres, Perpres tentang HAM masa lalu. Tapi one thing for sure, nggak ada di masa pemerintahannya yang disebut. Jadi masa lalu itu adalah masa sebelum dia berkuasa. Maka yang masuk itu G30 SPKI, pembantaian PKI. Yang masuk itu Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Talang-Sari dan lain sebagainya. Tapi tidak ada masa pemerintahan dia. Misalnya yang terbaru adalah baru aja demo sekarang, yaitu KM50, Kanjuruhan misalnya, atau yang masih fresh di kita yang belum selesai Novel Baswedan, yang belum selesai juga Munir misalnya, itu tidak masuk. Maka saya katakan dari sisi HAM, pemerintahan ini juga gagal untuk melindungi hak asasi manusia. Bayangkan ada orang mati 6, ada sehari pun tidak ada yang dihukum. Bayangkan sehari aja nggak ada yang dihukum. Kan betapa kemudian mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik. DPR tidak tergerak juga ngomong soal seperti ini. Dan kita merasakan betul bahwa siapa yang berani ngomong KM50 itu akan terteror. Makanya nggak ada yang berani ngomong. Nah, Refli Harun aja waktu itu di channel ya terus menerus gitu ya. Alhamdulillah masih selamat. Ya kan? karena gue cadas. Karena kita ngomong sesuatu yang konstruktif, benar kan? Kan kita kan tidak memfitnah. Karena kena sitin daun misalnya. Jadi itu persoalannya. Bayangkan, saya pernah mengungkapkan, saya bilang, dan ini faktual, mengapa Kapolda Metro Jaya dan Dirkrimum Polda Metro berbeda soal KM50. Kan kita tahu waktu tanggal 7 itu press conference Fadil Imran mengatakan 6 mati dalam tembak menembak, 4 lari. Ingat nggak? Yeah. Tapi barangkali susah skenarionya kalau 6 mati. Masa tembak menembak nggak sengaja 6 yang mati, ya kan? Akhirnya laporan berikutnya sampai ke pengadilan, bukan 6, yang mati 2. Yang 4 mati ketika mau dibawa ke Polda Metro melawan di mobil. Yang kata tadi orang demo, mana ada di kilometer 51 ada seorang derek bilang nggak ada tuh kejadian. Mereka sempat belok kok ke arah Jakarta lagi, mobil yang membawa 4 orang itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara novum, nggak usah bicara novum dan proses kemarin saja
itu tidak semuanya dibuka. Dan aneh, kekuasaan diam saja. Makanya kalau kita bicara dalam perspektif HAM, crime by commission, mereka yang melakukan, tapi juga bisa crime by omission, yaitu pembiaran. Maka dalam konteks ini, saya mengatakan, waduh, pemerintahan ini gagal melindungi hak asasi manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bicara tentang penghormatan terhadap konstitusi, constitutional right. Saya kasih contoh apa? Presidential threshold. Bayangkan, sampai hari ini AHY bingung dia. Gimana caranya bisa nyalon sebagai presiden, ya kan? Gara-gara presidensial threshold. Tapi waktu dia berkuasa, kenapa nggak dihapuskan itu barang, ya kira-kira begitu, ya kan? Dengan perpu. Begitu sekarang, nyesal juga kan? Sekarang kita tidak ada jaminan Anies bisa nyalon. Kenapa? Karena Demokrat, kata Denny Indrayana, masih punya peluang untuk dicopet, kira-kira begitu, di PK. Kan kalau kita bicara tentang hukum, bukan soal benar dan salah. Once hukum itu sudah dimasuki, diinfiltrasi oleh politik, apapun bisa. Yang diukur bukan benar dan salah dari kacamata hukum, tapi resiko politiknya. Kira-kira kalau Demokrat dimenangkan, kubu yang PK, Siti Ndaun marah apa enggak? Kira-kira begitu kan? Kalau Siti Ndaun marah, kira-kira marahnya level berapa? Kalau cuma level 3, kita kabulkan saja. Kan kira-kira begitu. Hitungannya begitu. Nah, ini yang menurut saya gawat pemerintahan ini. Dan presidensial threshold itu menyebabkan anak bangsa tidak bisa maju. Atau orang yang merasa GR bisa jadi presiden, tidak bisa maju juga. Sekarang berapa partai? 20 ya? Yang mau ikut? 17. Kalau ada 7, masa sih? Di luar lokal. Lokal 24 sampai 24 lokal. Aceh, iya. Enggak, maksudnya lokal dong. Makanya saya berhentikan hanya untuk belanja masalah, solusinya nanti kita tangguhkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.